Halo, selamat berjumpa lagi. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai transformasi Laplace, ya, suatu transformasi yang nantinya akan dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah nilai awal, ya, untuk persamaan diferensial biasa. Nah, apa saja yang akan kita bicarakan? Kita lihat di sini. Jadi saya akan menceritakan tentang definisi dan sifat dasar pada video kali ini. Nah, nanti bagian-bagian yang lain akan saya sampaikan di video berikutnya. Ya, jadi ini agak banyak pembahasan tentang transformasi Laplace sampai nanti kita dapat menggunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Ya, karena ada banyak sifat nanti yang dapat kita gunakan untuk memanfaatkan transformasi Laplace dalam menyelesaikan masalah nilai awal. Ya, ada transformasi Laplace untuk turunan, ini yang paling penting ya. Laplace untuk turunan fungsi ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan masalah nilai awal, dan ini sebenarnya transformasi Laplace untuk integral. Ya, integral dan ini ya pergeseran sepanjang sumbu S ini yang nanti terkait dengan fungsi eksponen. Ya. Nah, sedangkan yang pergeseran pada sumbu T ini nanti terkait dengan fungsi tangga, ya, fungsi Heaviside. Saya mulai dengan ini, ya, definisi dan sifat dasar. Jadi sebetulnya apakah transformasi Laplace itu? Pada dasarnya transformasi Laplace adalah suatu transformasi, ya, yang mengubah suatu fungsi ya, fungsi T di sini f fungsi dari T, begitu fungsi yang dengan variabel T kita ubah menjadi suatu fungsi baru dengan variabel bebas S. Gitu. Jadi di sini ada transformasi domain, ya, transformasi domain dari domain T ke domain S. Gitu. Ya, jadi misalkan saya punya suatu fungsi, ya, yang terdefinisi dan dapat diintegralkan, ya, untuk T positif. Jadi ini hanya berlaku untuk fungsi yang terdefinisi pada bilangan real positif, ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan transformasi Laplace dari Ft, ya, biasanya notasinya ini L cantik F, gitu ya, L cantik F dari kata Laplace, ya, atau boleh juga kita tulis sebagai F besar. Itu, ya, didefinisikan sebagai suatu integral tak wajar, ya. Di sini integral tak wajar mengapa? Karena ini, ya, batasnya tak hingga, ya. Jadi kalau saya punya Ft, maka kita akan mulai mempunyai F besar S dengan cara seperti ini. Jadi kita integralkan Ft dikalikan E pangkat minus St, ya, dengan variabel pengintegralan T, gitu ya. Jadi dt di sini dengan batas pengintegralan yang tak wajar, yaitu sampai dengan tak hingga. Ya, nah kalau kita perhatikan di sini masuk akal ya bahwa hasil pengintegralan ini masih akan mengandung S. Ya, sebab pengintegralannya dilakukan terhadap T, sehingga dalam hal ini S ini dianggap sebagai konstanta, ya. Sehingga nanti ketika hasil pengintegralan ini kita masukkan syarat batasnya di sini, ya, kita masukkan batas-batasnya, maka nanti T-nya hilang tapi akan tersisa S. Sehingga nanti kita memperoleh suatu fungsi yang masih mengandung S. Jadi kita punya fungsi F besar yang merupakan fungsi dari S. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, transformasi Laplace pada dasarnya mentransformasikan suatu fungsi yang semula adalah fungsi dengan variabel bebas T menjadi fungsi baru, ya, saya sebut F besar ini, yang merupakan fungsi yang bergantung kepada variabel bebas S. Ya. Nah, berdasarkan definisi ini jelas ya bahwa Ft yang kecil ini, ya, F kecil T ini merupakan inverse, ya, atau balikan dari F besar. Ya, atau dapat kita tuliskan begini, F kecil adalah Laplace inverse, ya, Laplace min 1 begitu ya dari F besar. Nah, ini penting saya sampaikan karena nanti dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa kita akan selalu melakukan ini, ya, melakukan inverse dari suatu transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace-nya diberikan, diketahui, ya, nanti kita diminta untuk mencari Ft-nya, F kecil. Ya. Jadi ini definisinya. Nah, kemudian karena tadi transformasi Laplace itu didefinisikan dalam bentuk integral dan kita tahu bahwa integral itu sifatnya linier, ya, maka transformasi Laplace juga bersifat linier, ya. Artinya bagaimana? Artinya kalau kita punya dua buah fungsi, ya, F kecil T dan G kecil T, kemudian kita tahu Laplace dari masing-masing ini,
kita sebut sebagai L cantik F dan L cantik G, begitu ya. Maka kita tahu transformasi Laplace dari kombinasi linear dari ini. Ya, kombinasi linear dari F dan G. Jadi kalau saya punya fungsi baru AFT ditambah B GT ya, dan kita diminta menentukan transformasi Laplace-nya, maka saya dapat menggunakan transformasi Laplace dari masing-masing ini F dan G. Jadi boleh dipecah gitu ya gampangnya. Itu untuk sebarang konstanta real A dan G. Tuh. Nah, sekarang sifatnya ini saja yang nanti akan sering kita gunakan ya, nanti akan menyusul sifat-sifat yang lain. Ini sifat dasar dulu. Ya, untuk sifat dasar cukup yang linear, nanti kita secara perlahan-lahan akan belajar sifat-sifat yang lain. Nah, kita coba dulu ya. Jadi untuk contoh yang pertama, yang fungsi yang paling sederhana, yaitu kalau ft-nya adalah 1, ya, fungsi konstan yang nilainya 1. Nah, bagaimana transformasi Laplace untuk f kecil t yang sama dengan 1 ini? Mudah, kita masukkan saja ke definisi ini kan ya. Definisi ini ft-nya saya ganti dengan 1 gitu. Ya, saya ganti dengan 1, maka saya akan punya integral e pangkat ini. Ya, saya ganti dengan 1 di sini, jadi saya punya integral e pangkat minus st. Nah, karena ini adalah integral tak wajar, ya, maka kita akan membuat ini menjadi suatu integral dengan batas yang seolah-olah berhingga b, ya, jadi 0 sampai b. Namun kita buat limit, kita buat b-nya ini menuju tak hingga. Kita buat limit b menuju tak hingga. Nah, kemudian ini hasil integral ini terhadap t kan berarti apa? Minus 1/s gitu ya. Minus 1/s e pangkat minus st. Kemudian kita masukkan batas-batasnya. Jadi kita masukkan batas-batasnya yang atas ini ya, minus e pangkat minus sb. Ini yang ini minus ya. Kemudian minus gitu kan ya. Minus e pangkat 0. Kan berarti plus 1 ya. Minus e pangkat 0. Berarti 1. Kemudian 1/s tentu saja. Ya. Jadi kita peroleh seperti ini dan kita buat limit dari B ini menuju tak hingga. Ya. Nah, ini limit E pangkat minus SB dengan B menuju tak hingga ini akan menuju 0 kalau apa? Kalau S-nya positif ya. Karena kalau S-nya positif kita akan punya ini suatu pangkat yang negatif tapi besar sehingga akan menuju 0. Gitu. Tapi sekali lagi dengan syarat S-nya harus positif. Ya, jadi ini akan menuju 0 kalau S-nya positif, sehingga kita peroleh ini nanti konvergen ke 1/s. Ya, jadi kita peroleh apa? Laplace dari 1 adalah 1/s dengan S-nya positif. Ya, mudah ya. Jadi untuk fungsi yang paling sederhana, fungsi konstan nanti kira-kira apa? Kalau misalkan ft sama dengan 5 gitu. Ya kita gunakan sifat linear ini ya. Jadi 5 kali 1/s. Tuh. Ya kan? Karena kalau tadi saya sudah punya Laplace dari f, maka Laplace dari 5f kan jadi Laplace dari maka sama dengan 5 kali Laplace f. Ya, gitu. Jadi ini mau diganti 5.000 boleh, nanti tinggal di sini diganti dengan 5.000 kali 1/s. Ya, jadi sebetulnya untuk fungsi konstan sudah secara umum sudah kita ketahui transformasi Laplace-nya, sekali lagi dengan syarat S-nya positif. Ini hanya berlaku untuk S yang positif. Ya, baik, saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ini fungsi yang sangat familiar ya, fungsi yang di mana-mana selalu kita temui, yaitu fungsi eksponen. Jadi kalau saya punya ft kecil ini adalah e pangkat at ya, maka transformasi Laplace-nya apa? Transformasi Laplace-nya ini tinggal dimasukkan ke sini ya, ft-nya di sini. Ya, ft-nya di sini. Terus kita kumpulkan ya, kita kumpulkan ini yang e pangkatnya kita kumpulkan, kita jadikan 1 ya. Jadi ini t-nya bisa keluar ya, t-nya bisa keluar, kemudian ini minusnya dibiarkan sehingga saya akan punya minus s min a. Ya, jadi integral tak wajar, berarti saya buat batas seolah-olah berhingga tapi b-nya dibuat menuju tak hingga. Nah, ini sama seperti yang tadi, ini menjadi apa? Ini kan pengintegralannya terhadap t ya, berarti ini menjadi minus 1/, ini kan, minus 1/, ini e pangkat minus s min a kali t. Tinggal nanti dimasukkan
batasnya sama seperti tadi ya. Jadi ini diisi dengan B di sini, tapi ini minus, jadi saya letakkan di sini. Ya, kemudian yang satunya kalau diisi dengan T-nya 0, ya, T-nya diisi 0, maka ini menjadi 1, tapi kan minus jadi plus. Jadi mirip seperti tadi, dan di sini bentuk eksponen ini ya, kalau B-nya menuju tangga akan menuju ke 0, asalkan ini S min A ini positif kan. Ya, kalau S min A ini negatif, ini jadi negatif jadi positif, malah makin besar. Ya, tapi kalau S min A-nya ini positif, kita akan punya bentuk ini menjadi negatif tangga, pangkat negatif tangga itu menuju ke 0. Jadi ini akan konvergen ke 1 dibagi S min A, karena ini 0 ya. Jika apa? Jika S min A ini positif, alias S harus lebih besar dari A. Ya, jadi kita sudah peroleh transformasi Laplace untuk fungsi eksponen, yaitu 1 dibagi S min A dengan syarat S lebih besar dari A. Ya, nah setelah kita memperoleh transformasi Laplace dari eksponen ini, kita dengan mudah bisa menentukan transformasi Laplace dari fungsi cos hiperbolik. Ya, kenapa? Karena cos hiperbolik ini kan selalu bisa dinyatakan dalam fungsi eksponen ya. Definisinya kan seperti itu memang. Ya, dari definisi dari cos hiperbolik kan E pangkat AT, ya, cos hiperbolik AT ya, E pangkat AT ditambah E pangkat minus AT dibagi 2. Kemudian kita bisa menggunakan sifat linear tadi, ya, setengahnya boleh keluar, kemudian kita lakukan transformasi Laplace pada E pangkat AT dan E pangkat minus AT. Nah, Laplace dari E pangkat AT kan tadi sudah ketemu ya, ini 1 dibagi S min A. Nah, sekarang kalau E pangkat AT tadi adalah 1 dibagi S min A, maka E pangkat minus AT itu sama saja dengan ini, tinggal mengganti A ini dengan minus A. Ya kan? Jadi kalau tadi untuk A itu 1 per S min A, berarti untuk min A berarti tinggal 1 dibagi S min A gitu ya. Jadi S plus A di sini. Ya, nah, kemudian kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya. Jadi ini di sini saya harus kalikan dengan S plus A, di sini saya kalikan dengan S min A, kemudian kita jumlah. Ya, yang hilang apa? Yang hilang A. Ya, yang hilang A, kemudian saya punya di sini 2S kan. Ya, 2S dibagi 2 tinggal S. Ya, jadi untuk fungsi cos hiperbolik ternyata bisa dengan mudah kita peroleh dengan menggunakan fungsi eksponen, karena definisi dari cos hiperbolik adalah ini ya, dapat dinyatakan dalam eksponen. Nah, berarti kan untuk sin hiperbolik juga mudah ya. Sin hiperbolik bedanya dengan cos hiperbolik di mana? Hanya di sini saja kan? Ya, di sini minus ya. Di sini minus. Ya, kalau minus berarti di sini nanti apa? Di sini minus, di sini plus. Berarti yang hilang nanti S. Gitu, tinggal A-nya ada 2A, nanti dibagi 2 jadi A dibagi. Ya. Jadi untuk sin hiperbolik dan cos hiperbolik itu sudah kita peroleh ya. Ini ya sin hiperbolik kan, ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini tinggal diganti minus kan. Ya, kemudian ini saya ganti minus, nanti yang hilang gantian. Kalau tadi yang untuk cos hiperbolik itu yang hilang A-nya, kalau sin hiperbolik yang muncul A-nya. Itu 2A dibagi 2 nanti saya punya A. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu tadi E pangkat ya eksponen ya, maka kita bisa menentukan transformasi Laplace untuk sinus dan kosinus. Ya, mirip seperti yang hiperbolik ini tadi ya. Kenapa? Karena kalau kita ingat lagi bahwa bentuk E pangkat IAT itu bisa kita nyatakan sebagai ini kan ya, cos AT ditambah I sin AT kan, yang Anda sebut cis itu ya. Kemudian kita punya ini kan ya, E pangkat minus IAT itu berarti apa? Cos AT minus gitu ya. Jadi E pangkat minus IAT kan berarti cos AT minus I sin AT. Gitu. Jadi nanti kalau kita jumlahkan, kita akan punya 2 buah cos gitu. Sehingga cosnya saja akan menjadi setengah dari jumlahan antara E IAT dengan E pangkat minus IAT. Gitu. Ya, jadi ini sangat mirip dengan cos hiperbolik tadi, tapi ada I-nya. Ya kan? Ya, jadi seperti ini. Kemudian nanti untuk sin sin itu
mirip seperti sin hiperbolik, tapi pembaginya di sini 2i dan di sini ada i-nya. Kenapa ya? Karena ini nanti kalau saya kurangkan ya, e pangkat IAT dengan e pangkat minus IAT, kan berarti cos-nya hilang. Tapi di sini ada 2i, itu 2i sin. Ya, makanya di sini ada pembagi 2i. Ya, saya kira ini mudah. Nah, dengan cara yang sama dengan tadi sin hiperbolik dan cos hiperbolik, kita dengan mudah bisa menentukan transformasi Laplace untuk cosinus dan sinus. Ya, jadi memang fungsi eksponen itu sangat bermanfaat ya, karena dia bisa kemana-mana gitu. Ya, jadi untuk cosinus AT kita langsung masukkan ke sini ya. Kemudian ini kalau tadi E pangkat itu kan S min A ya, ini pangkatnya IA. IA ya. Jadi di sini S min IA. Terus ini minus berarti plus di sini. Terus disamakan penyebutnya. Ingat ini jadi S min IA kali S plus IA. Nanti jadi S kuadrat minus I kuadrat A. Nah, I kuadrat itu kan min 1. Ya, jadi minus jadi plus di sini. Ya. Nah, di sini makanya muncul S kuadrat plus A kuadrat. Nah, yang hilang apa? Yang hilang ini IA. Ya, jadi bentuknya sangat mirip dengan yang cos hiperbolik tadi ya. Kalau cos hiperbolik tadi apa? Kita lihat lagi. Cos hiperbolik itu S dibagi S kuadrat min A kuadrat. Ya, kalau cos saja apa? Di sini plus. Di atasnya tetap S. Ya. Nah, sekarang untuk yang sin ya, sinus ya, sinus ya. Dia sangat mirip tapi sekarang pembaginya ini 1/2i dan di sini minus gitu. Ya, minus, kemudian tentu saja di sini berubah menjadi minus ya. Kemudian yang hilang sekarang mirip seperti yang sin hiperbolik tadi ya, sekarang yang hilang yang S. Dan di sini ada 2IA, 2IA dibagi 2I kan jadi A. Ya, nah ini juga sangat mirip dengan sin hiperbolik tadi. Mana sin hiperbolik? Nah, tadi sin hiperbolik ini ya. Nah, ini. Ya, sin hiperbolik tadi kan A dibagi S kuadrat min A kuadrat. Kalau sin saja ini A dibagi S kuadrat plus A kuadrat. Ya, jadi A dibagi S kuadrat plus A kuadrat ini seperti ini. Ya, jadi hanya dengan memanfaatkan transformasi Laplace dari eksponen ya, fungsi eksponen dan sifat linear dari transformasi Laplace ya, kita punya banyak transformasi Laplace dari fungsi ya, tadi apa saja? Eksponen udah jelas, kemudian sin hiperbolik, cos hiperbolik, cos dan sin. Ya, jadi kita sudah memiliki berapa ini? Berapa? Konstan, eksponen, sin hiperbolik, cos hiperbolik, sin, sinus ya, kemudian cos. Jadi sudah 6. Ya, kita sejauh ini sudah memiliki transformasi Laplace dari 6 fungsi dasar. Ya, nah, jadi sudah punya konstan, trigonometri, hiperbolik, ya, kemudian eksponen. Nah, sekarang kita akan menentukan transformasi Laplace untuk polinom ya, polinom, jadi fungsi pangkat gitu. Nah, sebelum ke sana, saya akan perkenalkan dulu ini fungsi gamma. Nanti fungsi gamma ini akan muncul dalam integral transformasi Laplace tadi. Ya, makanya ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi fungsi gamma yaitu didefinisikan untuk setiap bilangan real alfa. Ya, definisinya seperti ini. Ya, jadi gamma itu fungsi dari alfa, ya, fungsi dari alfa, ya, dengan definisi seperti ini. Ya, integralnya tak wajar, mirip seperti yang transformasi Laplace tadi ya. Nah, kemudian di sini ada e pangkat minus t dikalikan t pangkat alfa min 1 variabel pengintegralnya dt. Sehingga wajar sekali lagi kalau ini masih mengandung alfa, sehingga gamma ini fungsi dari alfa. Nah, kita punya beberapa sifat fungsi gamma ya yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan transformasi Laplace dari fungsi pangkat gitu. Yang pertama adalah gamma 1 ya. Gamma 1 itu apa? Gamma 1 kalau saya masukkan ke sini ya. Ini kan berarti tadi mana? Gamma 1 berarti alfanya 1 gitu ya. Gamma 1 berarti alfanya 1. Berarti saya masukkan ke sini ya, alfa dikurangi alfanya 1, 1 dikurangi 1, 0.
Ini T pangkat 0 ini 1. Berarti kita punya integral 0 sampai T hingga E pangkat minus T saja, dt ya, karena ini alfanya 1 kan, berarti ini T pangkat 0. Ya, nah ini mirip seperti tadi, ini integral tak wajar, saya langsung saja, jadi integral dari E pangkat minus T itu kan minus E pangkat minus T ya, kemudian dimasukkan batasnya, ini tadi min jadi plus 1 ya, kemudian ini minus ya, minus E pangkat minus B. Nah, ini jelas ya, kalau B-nya menuju tak hingga ini akan menuju 0. Sehingga gamma dari 1 nanti hasilnya adalah 1. Ya, gamma dari 1 adalah hasilnya 1. Nah, kemudian gamma dari alfa plus 1. Ya, jadi kalau alfanya saya ganti dengan alfa plus 1, maka di sini saya ganti dengan alfa plus 1 ya. Ya, alfa plus 1 saya dikurangi 1, berarti jadi alfa. Ya, nah ini kita gunakan integral parsial ya. Kita gunakan integral parsial ya. Jadi ini punya T pangkat alfa ya. dv-nya itu minus E pangkat minus T dt ya, minus E pangkat minus T dt. Sehingga V-nya maaf, dv-nya adalah E pangkat minus T dt. Ya, jadi ini U dv gitu. dv-nya adalah E pangkat minus T dt, sehingga V-nya adalah ini minus, jadi V-nya adalah integral dari E pangkat minus T. Jadi minus E pangkat minus T ya. Terus ini U, ini adalah, ini V, ini adalah U. Jadi U kali V ya, dikurangi integral V du. Ya kan? Ya, integral V du. Nah, V-nya kan ini tadi. Ya, V-nya ini. Ya, V-nya ini kalau minus jadi plus. Ya, kemudian du-nya kan ini alfa T pangkat alfa min 1 dt. Ya, itu kalian bisa cek lah. Ya, kalian bisa cek pakai coret-coret begitu. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini kalau B-nya menuju tak hingga, di sini kita akan punya minus E pangkat minus B ya. Terus ini T-nya saya ganti dengan B ya. B pangkat alfa gitu, nanti dikurangi minus jadi plus. Ya, plus ini ya. E pangkat 0 ya, jadi 1, terus ini 0. Jadi ini pasti 0 ya, karena ini nanti E pangkat minus B, B-nya menuju tak hingga kan 0 juga. Jadi ini 0 dikurangi 0 gitu. Jadi bagian yang ini akan menghasilkan 0. Ya. Kemudian yang ini bagaimana? Ya, jadi yang ini akan menghasilkan 0 tadi ya. Kemudian yang ini apa? Yang ini, jadi yang ini tadi akan hasilnya ke sini ya. Ini nanti hasilnya akan 0. Kemudian yang ini jadi apa? Ini kan definisi ini persis definisi dari ini, gamma alfa. Ya kan? Persis. Ya, jadi ini menjadi apa? Alfa, gamma, alfa. Ya, jadi rupanya ada hubungan antara gamma alfa plus 1 dengan gamma alfa, yaitu seperti ini. Jadi gamma untuk alfa berikutnya sama dengan alfa kali gamma alfa sebelumnya gitu. Gampangnya begitu. Jadi maksudnya sebelumnya itu kalau sebelum ditambah 1. Ya, nah dengan dua sifat ini maka misalnya saya tahu gamma 1, maka saya akan tahu gamma 2 ya. Gamma 2 itu kan adalah gamma 1 ditambah 1. Gitu. Jadi kita akan punya 1 gamma 1. Yaitu 1. Ya, jadi seperti ini nih. Ya, gamma 1 tadi sudah 1, gamma 2 pasti 1 kali gamma 1. Kemudian gamma 3 nanti 2 gamma 2, ya kan? Karena di sini. Jadi gamma 2 itu berarti ini alfanya 1, gamma 3 alfanya 2, berarti 2 alfa 2 gamma. Nanti gamma 4 ya di sini alfanya 3, berarti 3 gamma 3. Dan seterusnya. Ya. Jadi gamma 1 gamma 2 adalah 1 gamma 1. Gamma 1 tadi udah 1 berarti hasilnya 1 ya. Terus gamma 3 adalah 2 gamma 2. Gamma 2 tadi 1 berarti 2 kali 1 ini saya bisa sebut sebagai 2 faktorial ya. Kemudian gamma 4 itu 3 gamma 3. Gamma 3 tadi adalah 2 kali 1 berarti ini saya punya 3 faktorial. Nah, ternyata kita punya rumus ya. Jadi kalau gamma N-nya bilangan asli ya,
maka hasilnya adalah seperti ini ya. Ini kalau ini 4, ini 3. Ujungnya 1 ya, 3, 2, 1 gitu ya. Berarti kalau N, berarti ini mulainya dari N-1 ya. Di N-1, gamma N-1, sehingga nanti kita akan punya N-1 faktorial. Nah, sekarang berarti kalau gamma N plus 1, kan berarti tinggal N-nya ini saya ganti dengan N plus 1 ya. Berarti N plus 1 dikurangi 1. Berarti kan N. Ya, jadi kita punya sifat seperti ini untuk N yang bilangan asli. Jadi rupanya fungsi gamma itu seperti faktorial gitu ya. Jadi gamma N plus 1 itu N faktorial. Tentu saja untuk N yang bilangan asli. Sedangkan fungsi gamma secara umum itu sifatnya hanya ini saja. Kalau alfanya bukan bilangan, tidak selalu bilangan asli ya, secara umum ini bilangan real sifatnya begini. Tapi khusus untuk bilangan asli itu jadi bisa dikaitkan dengan faktorial. Ya. Nah, sekarang kita gunakan ini untuk menentukan transformasi Laplace untuk fungsi pangkat, ya kan? Kita gunakan untuk fungsi pangkat, ya. Jadi misalkan saya punya ft-nya itu adalah t pangkat alfa, alfanya bilangan real, ya. T-nya alfanya bilangan real, ya. Jadi Laplace dari t pangkat alfa itu apa ya? Sudah kita masukkan di sini aja ya, t pangkat alfa. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian ini kan agak rumit ya, agak rumit. Jadi saya misalkan ST ini dengan U, gitu ya. Jadi U sama dengan ST, ya. U sama dengan ST, nanti U sama dengan ST, berarti T itu adalah U per S ya. U per S, itu, ya. Jadi, tadi apa? T saya ganti dengan U per S. Jadi di sini T saya ganti dengan U per S, pangkat alfa. Dan ini E pangkat minus ST. ST-nya saya ganti dengan U, ya kan? Kemudian tadi itu T itu adalah U per S ya. T adalah U per S. Berarti DT adalah DU per S kan? Ya. Nah, sudah. Sekarang pengintegralannya terhadap U. Ya, terhadap U. Berarti S ini bisa saya anggap sebagai konstan. Ini boleh keluar ya. Di sini ada seper S pangkat alfa kan? Di sini ada seper S. Berarti ini bisa disatukan menjadi 1 per S, pangkatnya adalah alfa ditambah 1. Ya. Kemudian di sini saya tinggal punya apa? U pangkat alfa, gitu kan? Kemudian E pangkat minus U, DU kan? Karena ini S-nya sudah dikeluarkan ke sini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ini tadi sama dengan apa? Ini tadi sama dengan gamma alfa plus 1 ya. Jadi yang namanya pengintegralan kan variabel pengintegralannya boleh apa saja ya. Jadi kalau tadi definisi dari fungsi gamma tadi ini kan, ya, gamma alfa itu adalah ini. Berarti kalau ini saya ganti U kan boleh-boleh saja ya. Jadi gamma alfa sama dengan integral 0 sampai T hingga E pangkat minus U T pangkat alfa min 1 DU. Boleh. Ya, variabel pengintegralan kan boleh huruf apa saja. Ya, nah sekarang berarti kalau alfa plus 1 kan ini menjadi alfa plus 1 dikurangi jadi alfa. Gitu. Jadi E pangkat minus U pangkat alfa, DU. Ya, dan ini sama persis dengan ini kan. Nah, tadi ini. Ya, U pangkat alfa kali E pangkat minus U DU di sini. Ya, dan ini tidak lain daripada gamma alfa plus 1. Sehingga rupanya Laplace dari T pangkat alfa itu terkait dengan fungsi gamma tadi, yaitu gamma alfa plus 1 dibagi S pangkat alfa plus 1. Jadi kalau alfanya nanti bilangan pecahan, ya kita terpaksa harus menggunakan fungsi gamma. Tapi kalau di sini alfanya bilangan asli, ya bilangan asli itu kita sebut N misalnya ya. Jadi transformasi Laplace dari T pangkat N, gitu ya, alfanya N, ini menjadi apa? Gamma N plus 1 dibagi S dibagi S pangkat N plus 1 ya. Nah, tadi kan gamma N plus 1 tadi adalah ini kan N faktorial. Ya, N faktorial. Ya, jadi ini hanya berlaku untuk N yang bilangan asli. Jadi kalau nanti kalian menghadapi fungsi pangkat, misalnya pangkat setengah, nggak bisa pakai ini. Ya, nggak bisa pakai setengah faktorial dibagi S pangkat
3/2 nggak boleh. Ya, jadi kalau alfanya setengah nanti gunakan rumus yang ini gamma setengah plus 1 dibagi S pangkat 3/2. Ya, gamma setengah plus 1 kan sama dengan setengah gamma setengah gitu. Ya, gunakan sifat yang ini tadi. Ini ya, gamma setengah plus 1 berarti kan setengah gamma setengah. Jadi ada tabelnya ya, tabel fungsi gamma kok transformasi ya. Tabel fungsi gamma itu ada. Ya, tabel fungsi gamma itu ada untuk gamanya untuk alfanya dari 0 sampai 1. Nanti kalau 3/2 misalnya tinggal digunakan sifat yang ini, yang gamma alfa plus 1 sama dengan alfa gamma 1. Maaf, gamma alfa plus 1 sama dengan alfa gamma alfa. Ya, maaf kok gamma 1 ya. Itu. Nah, jadi untuk fungsi pangkat dengan pangkatnya ini bilangan asli, ya, maka kita punya transformasi Laplace-nya adalah ini. N faktorial dibagi dengan S pangkat N plus 1. Ya. Nah, ini tadi kalau untuk N yang sama dengan 0, cocok nggak? Kalau N sama dengan 0, tadi berarti Laplace dari T pangkat 0 ya. Berarti Laplace 1 ya. Laplace 1 itu sama dengan, ini tadi N-nya berapa? 0 ya. 0 faktorial dibagi S pangkat 1 kan. 0 faktorial itu kan 1. Jadi seper S. Jadi sama ini. Jadi ini ternyata berlaku untuk bilangan asli dan untuk N sama dengan 0. Ya, coba lihat. Yang pertama tadi contohnya kan untuk ini, FT sama dengan 1 kan seper S. Ya, jadi ini betul berlaku untuk bilangan asli, sifat ini ya berlaku untuk bilangan asli dan 0. Ya, 0. Jadi kalau 0, di sini T pangkat 0 itu 1, 0 faktorial 1, di sini S, jadi seper S. Tuh. Nah, jadi sejauh ini kita sudah punya transformasi Laplace dari 6 buah ini ya. Jadi yang satu tadi sudah masuk ke sini. Ya, satu ini tadi sudah masuk ke sini untuk N sama dengan 0. Dan tadi eksponen, sinus, kosinus, sin hiperbolik, dan cos hiperbolik. Ya, jadi ini tabel transformasi Laplace yang dasar, dan tadi kita sudah mempelajari satu sifat dasar, yaitu sifat linier. Nah, nanti berikutnya kita belajar tentang transformasi Laplace untuk turunan. Nah, ini saya berikan soal-soal ya, soal-soal untuk melatih, jadi supaya hafal dengan sendirinya gitu. Hafal dengan sendirinya. Ya, di sini ada bentuk polinom gitu kan ya. Kemudian ini ada sinus, kosinus, sin hiperbolik, E kali. Nah, ini kalau E kali bagaimana ini? Ya, kalau E kali sinus hiperbolik, E kali cos hiperbolik ya, atau nanti bisa juga Anda buat soal E kali sin itu ya. Ini dicari ya transformasi Laplace-nya, kemudian juga dengan latihan yang inverse ini ya, kalian akan berlatih untuk membalikkan. Jadi kalau diberikan transformasi Laplace-nya, kalian diminta menentukan FT-nya. Gitu. Gunakan yang ini, tabel yang sudah kita punya ini. Gitu. Ya, jadi ini fungsinya untuk latihan ini nanti fungsinya untuk membuat kalian akan hafal dengan sendirinya tabel yang ini. Jadi ini fungsi-fungsi dasar yang kita akan sering gunakan nanti pada saat menentukan solusi persamaan diferensial biasa atau lebih tepatnya masalah nilai A. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan untuk transformasi Laplace ya. Kalian coba soal-soal yang saya berikan atau kalian cari dari referensi. Jadi saya akhiri untuk materi kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.